Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 48. Setelah memarkir mobil di tempat parkir di luar jalan, Gabil Fred dan David Fred berjalan bersama ke pintu masuk jalan. Benar-benar hidup di sini. David Fred tidak bisa menahan diri untuk berkata dengan emosi saat melihat kerumunan orang dan pemandangan yang ramai di jalan. Ini Jalan Jianghua, yang juga merupakan jalan kuliner terkenal di kota Jiangbei. Sekarang saatnya makan malam lagi, jadi tentu saja ramai. Gabil Fred memperkenalkannya seperti ini. Oh, ini jalan makanan di Jalan Jianghua. David Fred tiba-tiba datang. Gabil Fred bertanya kepada David Fred dengan rasa ingin tahu, "Kakak David Fred, apakah kamu belum pernah makan di sini sebelumnya?" "Aku pernah mendengarnya, tapi aku belum pernah ke sini," jawab David Fred dengan sedikit malu. Karena ketika David Fred dan Alicia Amanda berpacaran, dia mengambil sebagian besar gaji mereka meskipun David Fred tinggal di kota Jiangbei selama beberapa tahun, dia biasanya hidup hemat, dan bahkan jarang pergi ke restoran. Karena alasan inilah David Fred telah mendengar tentang jalan makanan di Jalan Jianghua, dia belum pernah ke sana. "Bukankah? Apakah kamu sangat kutu buku?" Gabil Fred cukup terkejut, dan kemudian dia melihat David Fred Yun wajahnya sedikit malu. Jadi Gabil Fred mengambil inisiatif untuk mengambil lengan David Fred, dan berkata kepadanya, "Pergilah. Aku akan mentraktirmu makan besar." David Fred terkejut, tapi Gabil Fred cukup aktif dan antusias terhadapnya. Tapi, David Fred terlalu malu untuk menolak gadis cantik seperti Gabil Fred, jadi dia membiarkannya memegang lengannya, dan keduanya berjalan menuju Jalan Jianghua bersama. Setelah beberapa saat, keduanya berjalan ke Jalan Jianghua. Saat ini, sudah sekitar jam 6 sore, dan saat senja tiba, Jalan Jianghua ini juga merupakan jalan kuliner dengan suasana komersial yang kental, membuatnya semakin semarak. Di kedua sisi Jalan Jianghua, ada berbagai macam restoran dan hotel, bahkan ada warung makan berjalan jauh ke dalam, aroma segala jenis makanan terus mengucur ke hidung, yang membuat orang semakin nafsu makan. "Gabil, restoran mana yang akan kita makan?" David Fred bertanya pada Gabil Fred dengan rasa ingin tahu. "Restoran Sapi Gemuk." Gabil Fred menyebut nama restoran itu. "Hah? Nama restoran ini benar-benar istimewa. Apakah ada keistimewaan khusus?" David Fred bertanya pada Gabil Fred dengan rasa ingin tahu. "Restoran Sapi Gemuk ini adalah restoran kanton favorit saya. Hidangan di sana sangat lezat, dan menurut saya ini juga restoran terbaik di jalan makanan Jalan Jianghua ini." Gabil Fred berkata sambil tersenyum, "Lingkungan restoran Fat Niu adalah lumayan, dan sering ada masakan khas kanton. Aku sangat suka kesegaran seperti ini. Jadi aku menjadi pelanggan tetap restoran ini." "Hehe, aku tidak menyangka kamu menjadi pelanggan tetap." David Fred tersenyum tertawa, Gabil Fred ini masih camilan. "Tentu saja. Saya memiliki tempat duduk khusus di Fat Chow Restaurant," kata Gabil Fred dengan bangga. "Oh, bagaimana dengan kursi khusus ini?" David Fred bertanya dengan rasa ingin tahu. "Hehe, karena aku sudah makan di sini sejak restoran anak gendut ini dibuka. Sudah lebih dari 3 tahun sekarang, dan aku cukup akrab dengan bos di sini, jadi bos menyiapkan satu untukku." "Istimewa kursi oh." Gabil Fred berkata dengan bangga, dan kemudian menunjuk ke restoran sebelumnya. "Ini, yang di depan adalah restoran Sapi Gemuk." David Fred mengikuti suara dan melihat sebuah restoran tidak jauh di depan, kata-kata restoran Sapi Gemuk ada di papan merah besar. Gabil Fred membawa David Fred ke gerbang restoran Fat Niu. Begitu keduanya tiba di depan pintu, mereka melihat seorang pria gemuk parubaya berdiri di depan pintu, dan dia sebenarnya sedang menerima tamu dengan beberapa wanita penyambutan di depan pintu. Pria gemuk parubaya itu menyisir rambut punggungnya yang mengkilap, memiliki kulit kemerahan, dan mengenakan setelan hitam yang bagus, dasi merah cerah, dan sepasang sepatu kulit mengkilap di bawah kakinya. Apalagi lelaki gemuk parubaya itu memiliki senyum yang menyenangkan dan menyapa setiap pelanggan yang masuk ke restoran dengan hangat, terlihat bahwa rasa pelayanannya cukup baik. "Paman Niu,
aku datang lagi. Gabil Fred berjalan bersama David Fred, lalu langsung menyapa pria gendut paruh baya itu. Ini Gabil di sini. Melihat bahwa itu adalah Gabil Fred, pria gemuk paruh baya itu menyambutnya dengan senyum di wajahnya. Paman hai, aku secara khusus membawa seorang teman ke tempatmu untuk makan malam hari ini. Gabil Fred tertawa. Pria gemuk paruh baya itu juga melihat David Fred, dan mata kecilnya langsung menyala. Selamat datang. Sambutan hangat. Saat berbicara, pria gemuk paruh baya itu mengulurkan tangannya ke arah David Fred, dan berkata sambil tersenyum, "Halo, pria tampan. Aku, Tang Daniu, dia juga pemilik restoran Fat Niu ini." "Hai Bos Tang. Aku David Fred." David Fred juga menjabat tangan Tang Daniu dengan sopan. Tang Daniu menatap David Fred, dan kemudian bertanya dengan rasa ingin tahu, "Tuan David, apakah Anda pacar Gabil?" Mendengar apa yang dikatakan Tang Daniu, David Fred mau tidak mau menjelaskan. Tapi Gabil Fred tegang lengan David Fred, tersenyum centil dan berkata kepada Tang. "Biar ku tebak, Daniu, Paman Niu, coba tebak, apa hubunganku dengannya?" Mendengar apa yang dikatakan Tang Daniu, Gabil Fred langsung tersipu, dan kemudian dia tanpa sadar melirik David Fred, melihat bahwa dia tidak berniat menjelaskan, jadi dia terkikik dan berkata, "Paman Niu, mungkin tebakanmu salah." "Benarkah?" Tang Daniu tercengang, dan ketika dia melihat penampilan Gabil Fred, dia tiba-tiba mengerti sedikit, jadi dia tertawa lagi, "Hehe. Tidak masalah jika kamu salah menebak. Pria tampan David ini terlihat sangat tampan, kamu memaksakan, saya pikir Anda sangat cocok dengan Gabil." "Oh, Paman Niu, semakin banyak Anda berbicara, semakin keterlaluan Anda." Wajah Gabil Fred memerah, tetapi dia menunjukkan ekspresi pemalu tapi bahagia. "Hehe, aku mengatakan yang sebenarnya." Tang Daniu juga tertawa, dan kemudian berkata kepada David Fred, "Tuan David, Gabil datang untuk mendukungku segera setelah aku buka di sini, dan dia sering datang ke sini sampai sekarang, jadi dia adalah tamu terhormat kami, dan kamu datang ke sini bersamanya, dan kamu juga tamu terhormat kami. Hehe, Paman Niu, kamu benar-benar pantas menjadi pengusaha, kamu bisa berbicara dengan baik." Gabil Fred tersenyum, dan lalu berkata kepada Tang Daniu, "Paman Niu, kamu harus membawa kami ke meja dulu." "Oke, tolong ikut aku." Tang Daniu mengangguk, lalu berjalan masuk bersama Gabil Fred dan David Fred sendiri. Aula Fat Boy Restaurant ini sangat luas, dengan puluhan meja di dalamnya, dan setiap meja dipisahkan oleh sekat. Saat ini sebagian besar meja sudah penuh dengan tamu, dan sangat ramai. Tang Daniu membawa mereka berdua ke sebuah meja di dekat jendela. Yang istimewa dari meja ini adalah tidak ada kursi di sekelilingnya, dan tidak ada taplak meja. Namun begitu Tang Daniu tiba di sini, ia langsung mengeluarkan dua kursi berlapis emas dan troli dari balik kasa meja, di atasnya diletakkan taplak meja, peralatan makan, dan barang-barang lainnya. Tang Daniu melakukannya sendiri, dia dengan cepat mengatur kursi, taplak meja, dan peralatan makan sekaligus. "Selamat datang untuk duduk." Setelah menyelesaikan semua ini, Tang Daniu tersenyum dan mengundang Gabil Fred dan David Fred untuk duduk. "Hehe, kakak David Fred, ini kursi spesialku." Gabil Fred tersenyum bangga pada David Fred, lalu duduk. David Fred juga duduk, merasa sedikit emosional di dalam hatinya. Tang Daniu ini cukup pandai menghibur orang, tidak heran bisnisnya begitu bagus. Setelah duduk, Gabil Fred mengambil menu, menyerahkannya kepada David Fred dan berkata, "Kakak David Fred, pesan saja apapun yang kamu suka." Aku tidak pandai memesan, jadi kamu datang." David Fred buru-buru mengatakan ini. "Paman Niu, karena ini pertama kalinya aku membawa seseorang untuk makan malam, apakah kamu punya hidangan khusus untuk direkomendasikan kepada kami hari ini?" Jadi Gabil Fred menoleh dan bertanya pada Tang Daniu yang berada di sebelahnya seperti ini. "Tentu saja. Gabil, kamu juga tahu bahwa restoran kami benar-benar masakan asli Kanton." Tang Daniu pertama kali menyombongkan diri, dan kemudian memperkenalkan diri dengan antusias,
Persembahan hari ini adalah ayam potong putih King Yuan, daging sapi saus tiram kanton, dan daging babi saus madu medali emas, udang gilet kuning telur. Oke, Paman Hai, kalau begitu beri kami beberapa hidangan spesial kanton ini. Gabil Fred hanya berkata kepada Tang Danio. Hehe, tunggu sebentar, piringnya akan segera disajikan. Tang Danio buru-buru mengeluarkan pulpen dan uang kertasnya, menuliskan nama piring tersebut, lalu berbalik dan pergi. Begitu Tang Danio pergi, Gabil Fred mengobrol dengan David Fred. Kakak David Fred, kamu sangat pandai kungfu, dari siapa kamu belajar? Gabil Fred selalu penasaran dengan pertanyaan ini. Yah. David Fred berpikir sejenak, lalu berkata, itu diturunkan oleh leluhurku. Oh. Kalau begitu leluhurmu pasti orang luar yang sangat kuat. Kata Gabil Fred buru-buru. Hehe. Seharusnya begitu. David Fred tersenyum, tentu saja dia tidak akan memberitahu siapapun tentang kitab suci Taiyan, termasuk Gabil Fred tentunya. Ngomong-ngomong, saudara David Fred, hari ini kamu memukuli wakil guru Si dan yang lainnya, dan mereka mungkin membalas dendam padamu. Gabil Fred bertanya pada David Fred dengan cemas, apa yang akan kamu lakukan jika mereka mengganggumu? Ayo pergi mereka sendirian, paling buruk aku akan melawan mereka. Apa yang kamu takutkan? Kata David Fred acuh tak acuh. Kakak David Fred, aku mendengar bahwa wakil guru Si memiliki sekte di belakangnya, jadi kamu harus berhati-hati. Gabil Fred dengan cepat mengingatkan David Fred. Hehe, itu hal yang bagus. Aku selalu ingin melihat seberapa kuat seni bela diri. Itu, kata David Fred. Dalam beberapa hari terakhir, untuk meningkatkan kekuatannya sendiri, David Fred berusaha keras dalam pelatihan seni bela diri, terutama saat berlatih naga gajah 9 gaya, tetapi dia belum memiliki kesempatan untuk menggunakan seni bela diri ini. Oleh karena itu, David Fred sangat ingin mencari kesempatan untuk memverifikasi kekuatan 9 bentuk naga dan gajah. Oleh karena itu, David Fred benar-benar tidak khawatir Si Menglong dan yang lainnya akan kembali, atau membawa master seni bela diri yang lebih kuat untuk tampil. Itu adalah sesuatu yang hanya bisa dia harapkan. Gabil Fred melihat kesombongan dan kekeringan David Fred, tapi dia diam-diam khawatir. Jadi dia berkata, pokoknya, saudara David Fred, kamu harus hati-hati. Jangan khawatir. David Fred juga tahu bahwa Gabil Fred mengkhawatirkan dirinya sendiri, tersenyum dan berkata, saya punya ukuran sendiri dalam hal ini. Itu bagus. Gabil Fred mengangguk dan mengobrol dengan David Fred tentang hal-hal lain. Kakak David Fred, sebelum saudari Ding Wei, apakah kamu punya pacar lain? Gabil Fred bertanya pada David Fred Dao dengan rasa ingin tahu. Ini juga salah satu pertanyaan utama yang ingin ditanyakan Gabil Fred kepada David Fred. Bab 49. Ya. David Fred segera menjawab seperti ini, dan kemudian dia langsung memikirkan pengkhianatan Alicia Amanda terhadapnya, hatinya sakit, dan dia berkata, beberapa hari yang lalu, aku baru saja putus dengannya. Ah, bagaimana dengan beberapa hari yang lalu? Sangat jenius untuk putus, dan kamu berhubungan baik dengan saudari Ding Wei begitu cepat. Gabil Fred cukup terkejut. Kakak Wei dan aku adalah kenalan lama. David Fred buru-buru berkata. Bukankah kamu mengatakan bahwa saudari Ding Wei adalah tuan tanahmu? Gabil Fred bertanya lagi. Omong-omong, aku telah tinggal di rumah saudari Wei selama beberapa tahun. David Fred mengangguk. Mari kita bicarakan, kakak David Fred, kamu dan kakak Ding Wei sudah saling kenal selama beberapa tahun. Gabil Fred bertanya lagi pada David Fred setelah mengatakan ini, kakak David Fred, apakah mantan pacarmu atau kakak Ding Wei lebih cantik? Kakak Wei lebih cantik. David Fred menjawab tanpa ragu. Oh. Lalu, kakak David Fred, apakah kamu selalu memikirkan saudari Ding Wei? Gabil Fred tiba-tiba bertanya pada David Fred. Tidak sama sekali. David Fred buru-buru menggelengkan kepalanya. Apa yang dia katakan sebenarnya adalah kebenaran, karena dia telah berpikiran tunggal terhadap Alicia Amanda sebelumnya.
Lalu kamu dan mantan pacarmu baru saja putus beberapa hari, bagaimana kamu bisa begitu cepat jatuh cinta dengan saudari Ding Wei? Gabil Fred tidak begitu percaya dengan kata-kata David Fred, karena dia juga tahu karakter Ding Wei, jadi dia tidak akan jatuh cinta dengan seseorang dengan mudah. Terlebih lagi, pria ini dan mantan pacarnya baru saja putus selama beberapa hari. Yah. Wajah lama David Fred menjadi panas, dan hubungan antara dirinya dan Ding Wei memang berkembang cukup cepat. Jadi dia hanya berkata, ini mungkin, cinta pada pandangan pertama, kan? HMPH, cinta pada pandangan pertama sepertinya tidak seperti ini. Gabil Fred masih tidak percaya penjelasan ini, dan kemudian dia menatap David Fred dengan matanya, dan tiba-tiba berkata, aku pikir, sebaliknya, bagaimana perasaanku tentang brother David Fred ini lebih seperti cinta pada pandangan pertama. Tiba-tiba mendengar kata-kata Gabil Fred yang begitu berani hampir mengaku, David Fred diam-diam gemetar, dan sekarang dia akhirnya tahu mengapa Ding Wei cemburu. Melihat situasinya, Gabil Fred harus menjadi cinta legendaris pada pandangan pertama untuk dirinya sendiri. Melihat bahwa David Fred tidak berbicara, Gabil Fred bertanya lagi, Kakak David Fred, maukah kamu menikah dengan saudari Ding Wei di masa depan? Kami baru saja berkencan, dan kami masih jauh dari menikah. David Fred buru-buru berkata. Tapi Gabil Fred mulai bergosip lagi, sekarang kamu dan saudari Ding Wei memiliki hubungan ini. Apakah kamu akan hidup bersama di masa depan? Aku juga tidak tahu tentang ini. David Fred tiba-tiba memikirkan ujian itu Ding Wei memberitahunya, lalu berkata, aku bersedia, tapi saudari Wei mungkin tidak bersedia. Mendengar jawaban David Fred, Gabil Fred terkikik genit, mungkin saudari Ding Wei takut hamil? Gabil, menurutmu begitu? Ada begitu banyak. Wajah lama David Fred menjadi panas lagi, Gabil Fred masih memiliki banyak masalah. Aku tidak terlalu memikirkannya. Gabil Fred tersenyum, dan kemudian bertanya pada David Fred dengan wajah memerah, Kakak David Fred, apakah pria dan wanita hidup bersama? Apakah kamu sering melakukan itu? Mungkin begitu. David Fred terkejut. Tapi dia tetap menjawab dengan jujur. Lalu, melakukan hal itu, bukankah sangat, nyaman? Gabil Fred sebenarnya bertanya lagi. Ahem. Gabil, kenapa kamu menanyakan ini padaku? David Fred tidak menyangka Gabil Fred akan menanyakan pertanyaan seperti itu secara tiba-tiba. Ini adalah kecenderungan untuk mengemudi. Aku hanya ingin tahu. Wajah kecil Gabil Fred memerah. Tentang pertanyaan ini, itu di luar garis besar. David Fred buru-buru menghentikan topik. HMPH. Ini bukan masyarakat feodal sekarang, jadi tidak ada yang tidak bisa kamu katakan tentang hal semacam ini. Gumam Gabil Fred pelan. Tapi David Fred takut Gabil Fred akan menjadi semakin berani, jadi dia hanya mengubah topik. Pada saat ini, di bawah perawatan khusus dari Tang Daniu, para pelayan telah melayani mereka makanan satu demi satu. Jadi Gabil Fred dan David Fred mulai makan. Kemudian David Fred menemukan bahwa hidangan restoran anak gemuk ini tidak lebih buruk dari Shang Pinsuan, terutama hidangan kanton khusus yang direkomendasikan oleh Tang Daniu, yang bahkan lebih baik daripada dari Shang Pinsuan. Enak sekali. Selain itu, nafsu makan David Fred meningkat pesat sekarang, dan dia tidak lagi peduli dengan citranya saat dia makan, dan benar-benar mulai makan. Gabil Fred tidak bisa menahan keheranannya saat melihat kecepatan makan David Fred seperti badai. Jadi dia bertanya dengan rasa ingin tahu, Kakak David Fred, apakah kamu tidak takut menahan makananmu setelah makan begitu banyak? Tidak, selama aku berlatih seni bela diri, aku bisa mencerna dengan cepat. Jawab David Fred. Oh, kalau begitu aku akan memberitahu Paman Niu dan memintanya menambahkan beberapa hidangan untukmu. Gabil Fred juga mengerti. Setelah mengatakan ini, dia berdiri dan akan berbicara langsung dengan Tang Daniu. Tapi begitu Gabil Fred melangkah keluar dari layar, dia melihat sekelompok orang tiba-tiba masuk dari gerbang. Ada beberapa anak muda yang modis dalam kelompok ini, yang tampaknya adalah tuan muda yang kaya, karena diikuti oleh beberapa orang pengawal.
Berjalan di depan adalah seorang pemuda jangkung kurus dengan wajah muram dalam pakaian kasual desainer. Di pelukan pemuda ini juga ada seorang wanita dengan penampilan centil, pakaian keren dan sosok yang panas. Wanita itu melingkarkan tangannya di pinggang pemuda itu, gerakannya berlebihan, dan dia bertingkah seolah tidak ada orang lain di sana. Yang kaya dan yang muda jelas menantikan pria muda itu. Pria muda itu masuk dari luar dengan tangan memeluk wanita mempesona itu, dan mereka yang menghalangi tamu di depannya atau menghindarinya akan diusir oleh pengawal yang dia bawa terbuka, terlihat sangat sombong. Saat ini, ada banyak pelanggan yang makan di restoran sapi gemuk, tetapi ketika mereka bertemu dengan sekelompok orang sombong ini, mereka semua diam, dan tidak ada yang berani mengatakan apapun. Lagi pula, sekelompok orang ini sekilas bisa dilihat sebagai dandias yang tidak bisa dipusingkan oleh orang biasa. Tuan Muda Wang, Anda di sini, tolong di atas. Ketika Tang Danyu melihat pemuda itu muncul, dia bergegas untuk menyambutnya dengan penuh perhatian. Pria muda bernama Tuan Muda Wang tidak berbicara, hanya menganggukkan kepalanya sedikit, lalu melambaikan tangannya ke belakang, dan sekelompok orang melewati aula dan hendak naik ke lantai 2. Saat dia hendak naik ke atas, Tuan Muda Wang tiba-tiba melihat Gabil Fred keluar dari sana, dan langsung menyala, lalu dia berjalan langsung menuju Gabil Fred. Kemudian Wang Xiao dengan cepat berjalan ke arah Gabil Fred, dan menyapanya dengan senyum aneh. "Hai, apa kabar? Cantik." Gabil Fred terkejut, dan segera bertanya padanya, "Siapa kamu? Mengapa kamu menyapaku?" "Hei, karena kamu sangat cantik." Wang Xiao menatap Gabil Fred dengan rakus, lalu dia mendorong wanita yang memikat itu pergi, dan mengulurkan tangannya ke Gabil Fred. "Cantik, kemarilah. Beritahu aku namamu, biarkan aku mengenalmu dengan baik." "Tidak dapat dipahami." Gabil Fred memelototi Wang Xiao Wang Yiming. Dia sangat muak dengan perilaku pria ini, jadi dia berkata, "Aku tidak tahu aku mengenalmu. Kenapa apakah aku sudah memberitahumu namaku?" "Oh, aku lupa memperkenalkan diri." Kemudian Tuan Muda Wang segera memperkenalkan dirinya seperti ini, "Saya Wang Yiming." "Cantik, Anda seharusnya sudah mendengar tentang saya, kan?" Setelah mengatakan ini, Gabil Fred mengabaikan Wang Yiming, segera berbalik, dan berjalan di belakang layar. Wang Yiming tertegun sejenak, lalu dia tertawa aneh, dia memiliki karakter. "Aku suka gadis seperti ini." "Dia enak, Tuan Muda Wang, jangan bilang kamu tidak menginginkannya karena kamu menyukai gadis itu." Bersandar ke sisi Wang Yiming, dia mengeluh sedikit tidak puas. "Tersesat." Wang Yiming mengangkat kakinya dan menendang wanita memikat itu pergi, dan berkata dengan suara dingin, "Aku bisa menelepon lusinan dari kalian dalam 1 malam. Bagaimana kau bisa dibandingkan dengan gadis cantik tadi? Jangan repot-repot, aku akan menjemput perempuan, atau kamu akan baik padaku." Wang Yiming memperingatkan wanita genit itu, lalu berbalik, dan berkata kepada teman-teman di belakangnya, "Ikutlah denganku untuk menjemput perempuan." Setelah berbicara, dia benar-benar membawa sekelompok orang, mengikuti Gabil Fred, dia berjalan menuju layar. Gabil Fred sudah kembali ke meja, lalu menarik kursi, dan duduk di samping David Fred. "Gabil, kenapa kamu kembali?" David Fred bertanya dengan rasa ingin tahu saat melihat Gabil Fred kembali setelah keluar kurang dari 2 menit. "Kakak David Fred, aku khawatir kita tidak akan bisa menghabiskan makanan ini, ayo pergi dari sini sekarang." Gabil Fred tiba-tiba berkata pada David Fred. "Ah, kenapa?" David Fred terkejut. "Karena aku bertemu Wang Yiming." Gabil Fred berkata begitu. "Siapa Wang Yiming?" David Fred terkejut lagi. "Dia pesolek yang sangat terkenal." Gabil Fred buru-buru berkata, "Sebenarnya, aku tidak mengenalnya, tapi aku pernah mendengar tentang kemasyurannya." "Oh, apa asal-usul Wang Yiming ini? Dia untuk makan?" David Fred buru-buru bertanya pada Gabil Fred seperti ini. "Dia?" Gabil Fred hendak menjelaskan kepada David Fred, tetapi pada saat ini, beberapa orang masuk dari luar layar, dan pemimpinnya adalah Wang Yiming. "Hei, cantik, jadi kamu makan di sini?" Ketika Wang Yiming melihat Gabil Fred,
Wajahnya penuh semangat, dan dia menganggap David Fred sebagai pejalan kaki, jadi dia menutup mata. Ada apa denganmu? Wajah Gabil Fred acuh tak acuh. Hehe. Lingkungan di sini sangat biasa. Wang Yiming melihat sekeliling, dan kemudian berkata kepada Gabil Fred, bagaimana bisa wanita cantik sepertimu makan di lobi? Ini terlalu salah untukmu. Aku sudah memesan kamar di lantai 2. Kamar pribadi yang mewah, kamu naik denganku. Aku tidak akan pergi. Gabil Fred langsung menolak secara langsung, dengan ekspresi jijik di wajahnya yang gamblang. Apa? Kamu tidak memberiku wajah seperti itu? Wang Yiming tiba-tiba merasa bahwa dia tidak bisa turun dari panggung setelah Gabil Fred menolaknya dengan begitu datar, dan wajahnya menjadi suram. Apakah kamu tahu siapa aku? Tidak peduli siapa kamu, aku tidak akan pergi. Gabil Fred menolak dengan lebih sederhana. HMPH. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana menyanjungmu. Seorang pengikut di belakang Wang Yiming berkata dengan kejam, kamu bahkan tidak berani memberikan wajah Wang Xiao, bukankah kamu bersulang dan tidak makan anggur yang enak? Tepat sekali. Wang Xiao menyukaimu, itu kamu sungguh berkah. Mengapa kamu begitu munafik? Pengikut lain di belakang Wang Yiming juga mengatakan hal yang sama. Hei, tidak peduli betapa munafiknya seorang wanita, jika dia bertemu tuan muda seperti Wang, dia harus tunduk dengan patuh. Ketika saatnya tiba, dia tidak akan berbaring dengan patuh, air matanya mengalir tanpa suara. Dan salah satunya para pelayan yang malang itu mengatakan kata-kata yang lebih tidak bermoral. Ketika Gabil Fred mendengar kata-kata ini, dia langsung meledak dengan amarah. Jangan lihat pakaian Gabil Fred saat ini, yang terlihat manis dan menawan di permukaan, tetapi dia juga telah berlatih seni bela diri selama beberapa tahun, dan karakternya relatif lugas, dan dia bahkan memiliki sedikit sisi merica. Pada saat itu, Gabil Fred mengangkat alisnya tegak, mengambil piring dari meja, dan membantingnya ke dahi pengikut sombong yang berbicara vulgar itu. Bang! Bajingan celaka dan sial itu berteriak, dan langsung dibanting ke tanah.